kawan Kabari dan pemirsa Kabari lainnya, baik yang berada di Amerika dan di Indonesia juga di mana saja Anda berada. Kembali saya Vincent Lebong, sangat berbahagia siang ini karena kita kedatangan seorang tamu istimewa dan seorang yang saya kagumi. Maka itu kita perkenalkan siapa dia dan kita coba ngobrol-ngobrol santai dengannya. Selamat siang. Selamat siang Pak Vincent. Pak Ridwan Kamil. Ya. Apa kabar? Baik. Baik ya. Selamat datang di San Francisco. Ya. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Walaupun Anda ini sangat sibuk, tapi masih bersedia untuk diajak ngobrol dengan kita di sini, untuk kawan-kawan diaspora Indonesia dan kawan-kawan Kabari kita. Oke? Nah, kita langsung saja. Coba Pak Wali Kota Bandung, by the way, kita sebutnya atau di Indonesia sering dikenal dengan nama Kang Emil, begitu Kang ya? Emil, Oke. my nickname ya. Your nickname Kang Emil, nama keren ya katanya ya, nama populer, nama favorit atau populer. Nah, coba sebelum kita ke tanya jawab dan ngobrol-ngobrol, coba ceritakan, ini Anda dari seorang swasta, alumni UC Berkeley yang berkecimpung di dunia usaha, bidang arsitektur kalau tidak salah, bisa sampai jadi wali kota. Coba ceritakan secara singkat aja untuk pemirsa kita bagaimana itu. Ya, saya ini dulu lulus UC Berkeley tahun 2000. Setelah itu kerja di perusahaan Amerika dan punya kantor sendiri. Kurang lebih total pengalaman profesional saya 17 tahun. Ya. Dalam 17 tahun saya berkelana keliling dunia membantu kota mendesain cities, public space, arsitektur lain-lain. Nah, tiap pulang ke Indonesia khususnya ke Bandung, saya sering gelisah gitu ya. Sering gelisah karena kota kelahiran saya ini dilihat kok makin kesini makin banyak masalahnya. Sementara saya membantu menasihati wali kota lain, kota-kota dunia, tapi kota sendiri kok berantakan. Akhirnya tahun 2013 saya mengajukan diri maju, walaupun saya bukan anggota partai, bukan incumbent, bukan movie star, tapi saya coba dengan namanya scientific campaign. Saya gunakan Twitter, YouTube, Facebook, saya door-to-door campaign, saya juga lakukan banyak survei, sehingga akhirnya dengan kreatif campaign itu saya menang 45%. 45%? Ya. Okay. Kalau di Indonesia kan 30% juga udah cukup. Betul. Nah, disitulah kiprah saya. Jadi sekarang saya sebagai wali kota, saya membawa the culture of professionalism to bureaucracy. Because before professionalism itu adalah keseharian saya. Nah, sekarang di birokrasi saya besok. Oh, oke. Nah, begitu, sangat menarik ini karena sebagai bagian dari generasi muda Indonesia ya. Betul. Saya 43 tahun. Oh, 43 usia, masih sangat muda dan bersedia untuk sacrifice ya. Soalnya kan Anda ini pengusaha. Iya, betul. Jadi wali kota kan urusannya banyak sekali. Jadi kalau memang diukur dari hal-hal material, memang sacrifice-nya banyak ya. Saya nggak dapat penghasilan seperti dulu. Saya jadi entrepreneur, waktu keluarga terbatas. Saya juga baru tahu jadi wali kota nggak ada cuti, ya. Dan politikingnya juga luar biasa. Saya pesan ibu saya, ya. Ibu saya mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi karena semangat itulah saya merasa kalau jadi wali kota mungkin I make a lot of change gitu ya. I'm in the driver's seat of change. Jadi kebahagiaannya hanya ada pada saat melihat satu persatu perubahan hadir kepada sebuah negeri yang namanya Indonesia melalui sebuah rumah yang namanya Bandung. That's it, itu Pak. Tapi kalau diukur dibandingkan secara kualitatif, kuantitatif terhadap profesi masa lalu saya, memang lebih nyaman masa lalu. Begitu ya. Jadi itu rupanya sangat mendalam value dari orang tua.
Ya, ibu saya is forever teacher saya. Begitu ya. Ya, itu yang membuat decisionnya mantap begitu ya untuk running dan menjadi wali kota Bandung. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan agenda kunjungan ke Amerika. Oh ya. Ini bisa diceritakan secara singkat. Saya tahu padat, tapi coba sebetulnya mau ngapain aja ini untuk Anda lakukan untuk Bandung ini, apa aja? Jadi banyak sekali agendanya. Ada 4 grup acara. Grup pertama adalah saya akan berbicara di World Mayor Forum, ya, acara konferensi wali kota dunia di Manhattan. Kemudian saya melaunching inisiatif dengan kota-kota Amerika Eropa namanya Global Smart City Coalition. Oke. Itu di launching di DC. Kita ulang, Global Smart City Coalition. Oke, jadi between Bandung and other Between cities. Asia represented by Bandung, American cities dan European cities. Oke. Kemudian yang grup ketiga adalah connecting businesses. Makanya dalam grup saya ada pebisnis yang saya connect khususnya di North California ya. Jadi pulang dari sini banyak oleh-oleh berupa kerjasama dan lain-lain. Yang keempatnya adalah saya sifatnya melakukan upaya penjajangan dengan institusi. Jadi ada kerjasama dengan sekolah saya UC Berkeley, gitu kan. Institusi pendidikan. Ya, kemudian dengan institusi planning department di Portland, dengan institusi Oakland government, wali kotanya juga. Nah, mudah-mudahan 4 urusan tadi total 30 acara, Pak. Oh, 30? Very busy. Dalam berapa hari? Dalam 10 hari. 10 hari. Ya. Jadi itu agenda saya. Tim saya juga keteteran ngikutin jadwal saya. Tapi saya memang kesini kan mau kerja, ya. Kebetulan 15 tahun nggak pernah balik lagi ke Bay Area, jadi senang sekali. Oke, terima kasih. Nah, kita sekarang langsung ke Silicon Valley. Ya. Oke. Nah, kerjasama yang dirintis antara pihak wali kota Bandung dengan Silicon Valley, seperti apa teknis dan manfaatnya untuk warga Bandung? Ya, Bandung ini kan kota dengan 2,7 juta penduduk, 60% adalah anak-anak muda, mostly educated. Karena kita punya lebih dari 50 universitas dan colleges, Pak. Oh, di Bandung. Kota Bandung lebih dari 50 Ada universities and colleges. Ya, akademi, sekolah tinggi, universitas, institut, total more than 50. Oh, banyak sekali. Jadi the future of Bandung is creative economy. Kreatif So I'm connecting the creative economy of Bandung dengan Silicon Valley. Jadi saya ke Plug and Play, startup incubator, kemudian juga nanti kerjasama coba dengan Marvel Technology, punya Pak Seha Sutarja, ke Twitter, Facebook juga, dan lain-lain perusahaan yang sifatnya teknologi. Karena Bandung ini kan tidak punya energy resources atau natural resources, ya. Bandung hanya punya human capital resources. Yeah. Dan dengan mengkonek ke Bay Area, Silicon Valley, dan saya alumni UC Berkeley, itu make sense sebagai gateway-nya seperti itu. Begitu. Sehingga pulang-pulang mudah-mudahan kita bisa banyak bisnis Silicon Valley di Indonesia. Karena Indonesia in 15 years will be the 7th biggest economy, kan? Yes. With more 100 million consuming class atau middle class. Jadi saya rintis persiapannya dari sekarang. Ya. Menyambung yang Bapak katakan mengenai sumber daya manusianya ini ya, human resources, kan banyak warga Bandung yang terdidik. Betul. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya lanjutannya adalah di Indonesia dan dalam hal ini Bandung khususnya, kan cukup banyak sarjana lulusan lokal maupun lulusan luar negeri. Contohnya lulusan UC Berkeley, Bapak, dan banyak lain-lainnya, bukan yang Bapak punya network juga, dan juga di berbagai universitas Amerika lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak mengelaborasi
kepakaran atau keahlian dari para alumni tersebut untuk pembangunan Kota Bandung? Ya. Saya baru jadi wali kota 18 bulan. Tapi dalam 18 bulan ini saya sudah membentuk lebih dari 5 dewan kepakaran. Jadi 5, lebih dari 5. Contohnya di Bandung sudah ada namanya Smart City Council, Dewan Smart City, ketuanya Pak Ilham Habibie. Kita ada untuk orang yang ahli administrasi pemerintahan, kita namanya Public Policy Council. Kerjanya menasihati saya dalam public policy. Kemudian ada TABG, Tim Ahli Bangunan Gedung, is a group of engineers and architect advising on city urban design, ya, building. Kita juga ada penasihat hukum, kumpulan para lawyer-lawyer yang akan membantu pemerintah Kota Bandung. Kita ada Creative Economic Council juga. Jadi semua orang-orang yang ahli ini, yang di universitas lokal maupun lulusan luar negeri, saya tampung di council-council itu sesuai dengan bidang. Jadi saya punya advisory boards atau council, itu jumlahnya banyak, dan itulah cara membangun Bandung berbasis kolaborasi. Ya, oke. Ya, terima kasih. Bapak ada menyinggung mengenai tugas Bapak sebagai dari orang swasta sekarang menjadi wali kota Bandung, pejabat pemerintah daerah, ya. Itu tugasnya kemarin menarik yang saya dengar, changing the mindset of Indonesian people. Most difficult. Yeah, the most difficult and maybe the right word, challenging. Coba bisa tolong Bapak elaborasi sedikit. What do you mean by changing the mindset of? Memang mindsetnya kurang baik orang Indonesia. Ya, jadi begini. Tugas negara, tugas government adalah memastikan negeri ini bergerak ke arah kemajuan yang benar dan progresif, ya. Di dalamnya dibutuhkan civil society juga yang baik dan obey the law. 18 bulan saya jadi wali kota, banyak sekali case studies di mana orang-orang tidak obey the law. Membangun bangunan tanpa izin, mengurusi bisnis tanpa izin, tidak bayar pajak, gitu kan. Saya bangun fasilitas kota, banyak dirusak juga. Ya. Jadi it's not all about money, it's not all about knowledge, sometimes it's about mindset. Ya, jadi mengedukasi warga agar taat aturan, respect the law, gitu, itu challenge yang luar biasa. Karena saya bilang kalau mereka obey the rules, ya, respect the law, mungkin 50% masalah di Indonesia ini selesai. Tapi itulah tantangannya. Kita tidak boleh kalah kepada mereka yang kurang baik. Kita mencari cara-cara kreatif. Itulah kenapa saya contoh pajak dibikin online supaya orang tidak lagi membuat laporan yang kurang tepat. Saya pakai CCTV sehingga kalau ada ketidaktertiban tidak usah nunggu laporan baru turun. Jadi banyak revolusi-revolusi yang dilakukan melalui perbaikan mental dan teknologi. Begitu, ya. Masih mengenai changing mindset ini. Kemarin Bapak di Indonesian Business Forum di Auckland, Anda bilang bahwa sekarang di bawah pemerintahan Anda 70% keputusan itu dipegang oleh Bapak. Artinya harus ada ketegasan dan disiplin, ya kan, dari bawahan Bapak. Sedangkan beberapa investment project yang saya riset sebelum bicara dengan Bapak, itu banyak yang tidak lolos karena birokrasi yang begitu semrawut atau complicated di Bandung, yang dalam tidak memberi izin, karena sulit sekali mengontrol bawahan Bapak karena begitu banyak. Ya, bagaimana itu soal pemberian izin saja deh? Solusi apa yang Anda lakukan? Harus dilihat begini. Saya jadi wali kota, salah satu yang saya reformasi pertama adalah public service, Pak. 2 bulan saya jadi wali kota, semua pelayanan
public service di dinas-dinas rapotnya merah oleh Ombudsman. 8 months we fix. Within 8 months. 8 months. Dalam 8 bulan saya dapat penghargaan sebagai kota yang the most improved public service, dari rapotnya merah menjadi hijau. Jadi artinya bergerak ke arah perubahan positif, tapi butuh waktu. Ya. Perizinan 2 minggu sebelum saya ke Amerika, saya launching namanya permit online. So you register your permit online, you pay the fee for the permit online, and we deliver the permit document to your homes. Itu inovasi pertama di Indonesia. Wow. Jadi warga tidak perlu ke kantor, tidak perlu ketemu dengan karyawan atau staf dari pemerintah Kota Bandung. Ini terobosan besar yang memangkas tadi kelambatan, hal-hal yang negatif dengan perubahan mindset dan juga teknologi. Artinya saya tidak bilang Bandung sudah beres, orang baru 18 bulan kan. Saya punya target tahun ketiga, akhir tahun ketiga, Bandung could be the sudah jauh lebih baik. Oh begitu. But so far, apakah cukup smooth? So far ya mungkin 70% lah ya. Oh begitu. 30%-nya saya masih belum happy, nggak ada masalah. Selama 18 bulan kita sudah lebih dari 100 award, Pak. 100 award? Ya, 112 tepatnya, mengindikasikan kita dapat recognition dari berbagai institusi. Institusi internasional? Internasional ada, lokal ada, before after itu terlihat. Begitu. Kita dapat award dari KPK karena corruption reduction programnya paling baik. Oh, oke. Ya, corruption reduction programnya paling baik secara sistem. Itu 3 award dari KPK. Ya. Jadi artinya Bandung membaik. It's not perfect yet, but Bandung membaik. Ongoing. Oke. Give it more time. Good. Positive thinking ya Pak ya. Nah, masih menyangkut ini mengenai hiring and firing. Sebagai CEO Kota Bandung, kan pegawai negeri sipil, firing and hiring is not on your hand. Is that correct? It's in my hand, but we have to create a selection panel. Jadi setiap ada pengangkatan pejabat level tinggi, itu harus diseleksi oleh tim ahli yang independen. Oh, nanti keluar 3 besar. Kalau sudah 3 besar, baru saya memilih. Begitu. Jadi tidak 100% di tangan CEO Kota Bandung. Jadi dengan saya tidak harus selalu sok kenal sok dekat gitu ya untuk dapat jabatan. Kalau dia perform baik di selection panelnya lulus, kan dia juga pasti terpilih. Itu very fair. Ya, itu positifnya. Positif. Ya. Nah, yang kalau tidak perform, bagaimana Anda memecat? Ya, kalau tidak perform ada regulasinya. Saya sudah memberhentikan 2 pejabat karena melanggar aturan. Sudah memberi banyak hukuman juga. Jadi semua berjalan. Hanya memang tingkat sanksi itu bermacam-macam, tergantung level negativity. Oke. Nah, yang satu lagi adalah challenges. Apa saja yang Bapak hadapi yang terbesar saja dalam menangani birokrasi Indonesia dan fulfill your dream, Pak? Ya, jadi kalau dalam dunia birokrasi, tantangan terbesarnya itu ada 3. Bagaimana membuat clean government dari yang biasanya program dari KPK ini kan berjalan baik. 2, bagaimana birokrasi ini kompeten atau profesional. Dari yang tadinya tidak bisa banyak, saya paksa belajar. Saya kirim semua kepala dinas tahun lalu ke Singapura sekolah. By the cost of Singapore government. Karena saya pernah dulu sekolah di NUS, jadi itulah. Alumni NUS juga ya Bapak ya? Short term course ya. Short term course, oke. Jadi banyak koneksi-koneksi internasional ini saya gunakan untuk kebaikan saya. Itu contoh, supaya apa? Supaya kepala dinas saya terupgrade international mindset-nya kan, professionalism, learning from the best, which is Singapore lah gitu ya. Yang terakhir, tantangan birokrasi itu adalah melayani. Jadi ada yang pintar, kompeten kan,
clean, tidak korupsi, tapi malas-malasan tidak melayani. So you have to have three things: bersih, kompeten, or profesional, dan serving atau melayani dengan ikhlas. Itu melayani dengan ikhlas, itu kata kunci ya. Jangan melayani karena dia bayar, baru melayani, nggak bayar nggak dilayani. Atau yang dilayani cantik, dia lebih semangat. Ya. Jadi dalam menghadapi challenges ini, walaupun mungkin Bapak sewaktu-waktu mungkin juga frustrasi, tapi intinya nggak boleh give up gitu Pak ya. Begitu ya. Nah, mencintai Indonesia itu melelahkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah. Oh, very good. Senang saya dengarnya. Nah, kita mau tutup dengan beberapa pertanyaan ringan. Untuk pemirsa kita, Indonesian diaspora yang ingin jalan-jalan ke kota Bandung, Bapak bisa tolong sebut 5 tempat di Bandung jika Permisa Kabari dan diaspora Indonesia ingin jalan-jalan ke Bandung. Tolong Bapak promosikan 5 tempat yang mesti mereka datangi. Yang pertama adalah go to the city center, alun-alun, karena baru saya rombak gitu ya. Kemudian belanja, kalau belanja bisa di mana saja ya, karena Bandung city of shopping. Kemudian go to the mountainous destination, ada 2, satu namanya Kawah Putih, warna danau di atas kawah, warnanya itu kayak planet Mars gitu. Oh, namanya Kawah Putih. Bisa di Google ya. Google Kawah Putih. Kemudian ada Dusun Bambu. Dusun Bambu itu as a resort area on the top of the hill juga. Itu menjadikan tempatnya juga sangat cocok buat family visit ya. Nah, yang kelimanya heritage walk lah, karena di Bandung memang penuh dengan bangunan-bangunan bersejarah. Oh, dan bangunan-bangunan bersejarah yang di preserve ya. Oh, that's the beauty of it. Oh, that's nice. Oke. Jadi kita ini pemirsa Kabari, kita dapat tips langsung dari Wali Kota Bandung, tempat-tempat yang Anda harus kunjungi jika mengunjungi Bandung. Oke. Nah, sekarang bisa tolong berikan pesan-pesan apa saja yang Anda bisa berikan untuk pemirsa Kabari dan diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Oke, pemirsa Kabari dan diaspora seluruh dunia, Indonesia is in the intersection of a better nation ya. In 15 years, Indonesia akan menjadi the 7 biggest economy. Nah, sekarang lagi transformasi, dukung terus Indonesia dengan cara macam-macam, dukung dengan gagasan, dengan jaringan dan lain-lain. Insya Allah kami yang muda ini yang sekarang sedang dalam memimpin di daerah-daerah, ingin membangun negeri Indonesia dan kota-kotanya seperti juga di negeri-negeri negara maju. Hanya dengan semangat cinta Indonesia dan kebersamaan, insya Allah kita bisa bangkitkan Indonesia menjadi negara maju. Well done. Menarik dan terima kasih banyak. Jadi pemirsa Kabari, tunggu sesi kedua. Kita akan mendengar gagasan dari Wali Kota Bandung kita mengenai The Little Bandung. Ya. Dan karena waktu mungkin kita akan lanjutkan berikutnya. Boleh. Dan satu lagi mengenai yang tadi Anda berikan 5 menit video session. Judulnya apa itu Pak tadi? Ada Bandung Technopolis, ada Bandung Convention. Ya. Bandung Convention, Bandung Technopolis ya. Technopolis dan Little Bandung, sabar ya. Oke. Dan kita masih dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.